Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Grade 5, welcome back again to Mathematics lesson. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ratios atau perbandingan. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang equivalent ratio. Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang idea of ratio atau membuat perbandingan dari satu benda dengan benda yang lain. Sekarang mari kita ulangi sedikit apa yang sudah kalian pelajari. Di sini ada buttons atau kancing. There are 4 green buttons and 5 red buttons. Ada 4 kancing berwarna hijau dan 5 kancing berwarna merah. Yang ditanyakan, the ratio of the number of green buttons to the number of red buttons is, berarti perbandingan dari kancing berwarna hijau dengan kancing yang berwarna merah adalah kancing berwarna hijau ada 4. Kancing berwarna merah ada 5. Maka the ratio is 4 to 5. Selanjutnya, the ratio of the number of red buttons to the number of green buttons. Berarti kita lihat yang warna merah ada berapa? Warna merah tadi ada 5. Kemudian dibandingkan dengan green button. Warna hijau ada 4. Maka the ratio is 5 to 4. Selanjutnya, mari kita lihat the ratio of the number of red buttons to the total number of buttons. Atau perbandingan dari kancing berwarna merah. Tadi kancing berwarna merah ada 5 dengan total number of buttons atau seluruh kancing yang ada. Berarti kita hitung seluruhnya. Ada 5 warna merah dan 4 warna hijau. Berarti jumlahnya ada 9. Maka the ratio is 5 to 9. Nah, inilah yang sudah kalian pelajari kemarin. Today, we will continue to equivalent ratios. Mari kita lihat contohnya. There are 12 triangles and 8 squares. Di sini ada 12 buah segitiga dan 8 buah persegi. The ratio of the number of triangles to the number of squares is 12 to 8. Maka, kalau kita buat perbandingannya antara 12 segitiga dengan 8 persegi, rasionya adalah 12 banding 8. Tapi ternyata, dengan 12 segitiga dan 8 persegi ini, kita bisa menemukan perbandingan yang lain. Contohnya seperti ini. Put the triangles and squares into groups of 2. Kita kelompokkan dulu triangles dan squares ini menjadi kelompok yang terdiri dari 2 buah. Sehingga nantinya trianglesnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
maka ada 6 kelompok triangle. And ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok squares. Sehingga the ratio of number of triangles to the number of squares change to 6 to 4. Perbandingannya berubah menjadi 6:4. Padahal tadi jumlah segitiga dan jumlah perseginya sama ya. Tapi perbandingannya atau rasionya bisa berbeda. Bagaimana jika kita buat kelompok yang berbeda? Put the triangles and squares into groups of 4. Kita kelompokkan mereka yang masing-masingnya ada 4 buah. Berarti trianglesnya nanti ada 1, 2, 3. Ada 3 grup. And the squares is 1, 2. Ada 2 kelompok squares. Maka, the ratio of number of triangles to the number of squares change to 3 to 2. Dia berubah perbandingannya jadi 3:2. Maka dari sini kita tahu dari jumlah benda yang sama bisa menghasilkan rasio yang berbeda dan bahkan lama-kelamaan rasionya menjadi sederhana jumlahnya. Kalau tadi 12:8, yang ini sekarang 3:2. Nah, karena mereka ini sebenarnya dari jumlah benda yang sama, mereka disebut sebagai equivalent ratios. Jadi kalau equivalent itu artinya sama. Maka 12:8 itu sama seperti 6:4. Sama juga dengan 3:2. Namun, 3:2-nya ini adalah bentuk paling sederhana atau the simplest form of the ratio 12:8. So, the ratio 12:8 is simplified to 3:2. Jadi sebenarnya rasio 12:8 tadi itu disederhanakan menjadi 3:2. Did the number of triangles and squares become fewer? Apakah jumlah dari segitiga dan perseginya itu menjadi lebih sedikit? Tentunya jumlahnya tetap sama ya, hanya saja perbandingannya yang berubah. Mari kita lihat contoh yang lainnya. There are 4 squares and 8 circles. Jadi di sini ada 4 persegi dan 8 lingkaran. Find the equivalent ratios of 4 to 8. Kita diminta untuk mencari equivalent ratios dari 4:8. Nah, caranya yaitu we can simplify a ratio by dividing its number or terms by a common factor. Jadi, kita dapat mencari equivalent ratios-nya dengan menyederhanakan perbandingannya, yaitu membagi angkanya dengan common factor-nya atau faktor persekutuannya. Contohnya seperti ini. Ada 4:8. First, simplify the ratio to find other equivalent ratios. Oke, 4/8 common factor-nya berapa? Mereka sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Berarti 2 adalah common factor-nya. Sehingga diperoleh perbandingan yang baru, yaitu 2:4. Oh, ternyata 2:4 ini masih punya common factor. Dia dapat dibagi dengan angka 2. Sehingga
kita akan mendapatkan rasio yang lain, yaitu 1 to 2 atau 1:2. Maka equivalent ratios dari 4 to 8 adalah 2 to 4 and 1 to 2. Ya, jadi inilah equivalent ratios-nya. 4:8 sama dengan 2:4 sama dengan 1:2. Nah, 1:2 ini tidak punya common factor. Makanya dia tidak bisa dibagi lagi. Maka dialah bentuk yang paling sederhana. Jadi, jika kita mencari simplest form atau bentuk paling sederhana dari rasio 4 to 8 atau 4:8, kita dapat membagi 4 dan 8 ini dengan common factor langsung, yaitu 4. Jadi, bentuk paling sederhana dari rasio 4:8 yaitu 4 dibagi 4 adalah 1 dan 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi 1:2 adalah simplest form-nya. Sama ya, jawabannya seperti tadi. Jadi simplest form itu dia tidak punya common factor lagi. Dia sudah bentuk yang paling kecil atau sederhana. Oke, mari kita lihat contoh yang lain. Express the following ratios in their simplest form. Kita diminta untuk menjawabnya dengan bentuk paling sederhana. Oke, 4:12. Berapa common factornya? Ya, common factornya adalah 4. So, divide 4 and 12 by 4. Bagi 4 dan 12 ini dengan angka 4. Maka 4 dibagi 4 adalah 1, dan 12 dibagi 4 adalah 3. So, 1 to 3 is the simplest form of the ratio 4 to 12. Oke, contoh yang lain 15:6. Berapakah common factor dari 15 dan 6? Ya, mereka sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Sehingga kita bagi 15 dengan angka 3 adalah 5. Dan 6 dibagi dengan angka 3 adalah 2. So, 5 to 2 is the simplest form of the ratio 15 to 6. Jadi 5:2 ini adalah bentuk paling sederhana dari rasio 15:6. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih grade 5 sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, for your exercise, supaya teman-teman lebih memahaminya, please finish your workbook pages 170, also 172. Selesaikan workbook halaman 170 dan 172. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.